Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dan bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF hadir kembali di acara Oase Rohani Katolik. Pada kesempatan hari ini, Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Erwin. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Salam jumpa juga kepada Anda sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga pada pesta ketiga Malaikat Agung ini Anda juga terinspirasi akan kehadiran mereka. Ya, baik. Dan kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, arahkanlah pandangan hati kami untuk hal-hal yang surgawi, di mana Engkau telah menyediakan tempat bagi kami semua kelak. Semoga kami tidak terlena dan tersesat, dan semoga berkat pertolongan para malaikat-Mu, kami dapat hidup seturut dengan kehendak baik-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai semua malaikatnya, hai pahlawan perkasa, pelaksana titahnya, yang memperhatikan segala sabdanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan yang akan kita baca bersama pada peringatan wajib Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung. Dan bacaan pertama dari Nubuat Daniel, bab 7, ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1, ayat 47 sampai dengan 51. Kita awali membaca Nubuat Daniel. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan,
sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang kita siapkan hati kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan 2 buah bacaan, dan kita sekarang akan mendengarkan inspirasi pewartaan dari Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Romo, silakan Romo. Terima kasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kehadiran Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung. Anda pasti sangat mengenal nama-nama ini ya, karena nama-nama ini bagus. Apalagi nama Michael paling banyak ya. Nama Gabriel juga banyak dipakai, baik oleh nama-nama anak-anak maupun nama-nama para suster, biarawan atau biarawati ya. Dan juga Rafael banyak dipakai juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai malaikat, maka yang kita bicarakan ini adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Malaikat ada di bawah Allah. Mereka adalah ciptaan. Mereka makhluk-makhluk ciptaan, tetapi sebagai makhluk ciptaan yang dilakukan oleh para malaikat ini jelas. Mereka mempunyai tugas masing-masing, mereka mempunyai pekerjaan masing-masing, dan hanya itu yang dikerjakannya. Kalau misalnya ada malaikat yang memberitakan kabar sukacita, maka Gabriel lah orangnya. Kalau pakai nama orang ya, Gabriel lah orangnya. Kalau berbicara mengenai santo yang mewartakan keselamatan pada saat kita dipanggil Tuhan, atau dikatakan malaikat penunggu surga, misalnya itu Mikael, ya hanya itu pekerjaannya. Lalu juga Rafael sebagai malaikat penyembuh, ya hanya itu juga pekerjaannya. Jadi para malaikat ini dikenal karena ketaatannya, dikenal juga karena kesetiaannya. Mereka mempunyai tugas masing-masing, dan bahkan sebetulnya malaikat ini adalah para panglima malaikat. Sebab malaikat menurut bacaan yang kita dengarkan dalam 2 bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Daniel tadi, dikatakan ada beratus-ratus ribu. Berarti ada ratusan ribu, yaitu beratus-ratus ribu berarti lebih dari 100.000. Entah mungkin berjuta-juta juga, kita tidak tahu.
Tapi yang terpenting dan di atas semua itu ya adalah bahwa malaikat ini dipakai oleh Tuhan untuk membantu kehidupan beriman orang-orang manusia yang diciptakan oleh Allah. Pada saat kita membaca surat atau bacaan dari nubuat Daniel ini, nubuat maksudnya adalah apa yang akan terjadi nanti, atau suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu menjadi tanda kehadiran dari Allah. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya adalah pasti Bapa ya, pasti, atau Allah Bapa. Yang lanjut usianya sebagai gambaran Allah dari segala Allah. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kita sering melihat gambaran Allah Bapa seperti ini. Dalam gambaran Michelangelo misalnya, kita melihat Bapa itu adalah orang yang tua, dengan jenggot panjang, dengan rambut putih untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang paling tua ya. Jelas seperti dikatakan dalam Daniel ini, bahwa yang lanjut usia artinya dia yang lebih tua, atau dia yang paling tua, kelihatan lebih bijaksana juga tampaknya daripada yang muda ya. Tapi sebetulnya adalah gambaran bahwa Allah Bapa atau Allah sendiri itu yang berkuasa di atas segalanya. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya, dan lain sebagainya. Gambaran-gambaran ini tentu saja adalah gambaran material. Gambaran material yang terbaca oleh pengertian manusia. Tetapi bagaimana kejadian nanti itu belum tentu seperti ini. Tetapi kita yakini tentu dengan segala kemegahan yang jauh lebih besar daripada gambaran-gambaran yang ditangkap oleh manusia. Terutama pengalaman surga adalah pengalaman luar biasa yang merupakan pengalaman rohani, di mana orang akan mengalami situasi yang sangat rohani dan sangat kagum dan juga sangat bahagia dan penuh sukacita, dan itu tidak bisa digambarkan sesederhana yang bisa digambarkan dalam kisah-kisah manusia. Dan di sana ada juga, aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Jadi ini pasti adalah Tuhan Yesus ya. Ia menghadap dia yang usia lanjut, yaitu Bapa tadi, lalu diantar ke hadapannya. Kepada dia diserahkan kekuasaan dan kemuliaan. Jelas di sini mau mengatakan bahwa Yesus menerima kekuasaan atas hari terakhir. Yesus mempunyai kekuasaan untuk memberikan pengadilan terakhir kepada mereka yang mati, dan kemudian dia diberi kekuasaan, dikatakan di sini kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka dia akan memerintah. Berbahagia ya kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa nanti kelak di kemudian hari, pada hari terakhir, kita akan menerima Tuhan Yesus. Kita akan melihat Tuhan Yesus, kita akan memandang wajahnya sebagai raja dari segala raja. Dari pengalaman ini, maka fungsi malaikat-malaikat itu seperti fungsi fungsi kira-kira para pendamping. Mereka makanya kalau di dalam kasanah seminari dulu saya masih ingat ya. Mereka yang membantu kami yang baru masuk itu disebut angelus. Para angelus. Jadi mereka juga mengajak kami, menunjukkan kamar kami di mana. Nanti jangan lupa ibadat jam sekian. Nanti kalau ibadat jangan pakai kaos, pakai kemeja. Nanti dia mengajarkan kepada kami. Para seminaris duduknya di sebelah sini. Lalu nanti mengajari kami cara berdoa dengan brevir itu. Ya gak? Sehingga mereka benar-benar menjadi para penolong. Nah, para penolong ini disebut para angelus. Jadi kalau kita melihat bahwa fungsi angelus atau fungsi malaikat ini memang mendampingi kita ya. Jadi kalau kita berdoa kepada malaikat, berdoanya adalah bimbinglah aku supaya aku dapat menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita tidak berdoa mohon ini mohon itu, tetapi mohon pendampingan. Karena pendampingan dari malaikat itu membawa satu-satunya, tadi saya katakan juga, bahwa dia mempunyai pekerjaan yang satu-satunya. Kalau dia bekerjanya dalam bidang ini, dia akan ke situ dan tidak akan melenceng-melenceng. Kalau melenceng disebut sebagai malaikat gelap.
Kalau kita menyebutnya sebagai setan atau iblis, yaitu malaikat yang membangkang. Maka fungsi malaikat bedanya adalah dia tidak membangkang dan dia atau mereka itu mempunyai ketulusan dan juga kesetiaan untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kita juga menghormati para malaikat ini, terutama perlu juga menceritakan kehadiran para malaikat yang tidak kelihatan ini kepada anak-anak. Kalau dulu waktu saya kecil, waktu saya mengikuti sekolah minggu, saya selalu diajari ya bahwa malaikat-malaikat itu mendampingi kita seperti di pundak kita memberitahu, membisikkan, jangan ke sana, yang sana, ayo ke sana aja, memberitahu gitu, yang baik dan mendampingi sehingga kita nggak usah takut kalau kita berada dalam gelap, nggak usah takut kalau berada di dalam ini, malaikat akan membantu. Bahkan dalam doa-doa di pertapaan-pertapaan selalu ada doa tuh. Kalau kita mengikuti doa malam atau kompletorium, Anda pernah pasti menjalaninya karena di Jakarta juga ada komunitas yang berdoa kompletorium ya. Di sana ada nyanyian kepada malaikat yang mengatakan bahwa dia akan menatang engkau, dia akan melindungi engkau dan menjauhkan engkau dari perangkap. Jadi malaikat ini mempunyai fungsi yang sangat baik buat kita, yaitu ikut serta menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melindungi kita. Tapi malaikat ini juga bisa hadir dan juga bersama-sama dengan Allah memperlihatkan dirinya dalam rupa-rupa pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Jadi di dalam hati kita bernaung Roh Kudus. Itu yang dikatakan dalam kitab suci ya. Hati kita atau tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Ketika kita diingatkan oleh Tuhan, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa berdosa dan bersalah, di situ sebetulnya adalah sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh Roh Kudus. Dan sinyal ini diperkuat juga oleh kehadiran malaikat yang mengingatkan kepada kita. Jangan ke sana, tapi ke sini. Lakukan yang ini, jangan lakukan yang itu. Dan kehadiran malaikat ini serasa melengkapi kehadiran Allah di dunia ini. Yaitu makin dekat, dan memang Allah sesungguhnya ingin dekat ya. Kita tidak tahu bagaimana wujud sebenarnya, meskipun digambarkan selalu seperti seorang dengan pakaian berjubah panjang dan dengan sayap-sayap ya. Tetapi bagaimana wujud dari malaikat yang sebenarnya kita tidak tahu, kecuali mereka yang sudah pernah tahu. Saya sendiri juga tidak tahu. Tapi kita sangat menghormati kehadiran malaikat, maka Anda boleh menggunakan nama malaikat untuk anak-anak atau cucu-cucu, atau bahkan untuk nama lingkungan, nama wilayah, supaya mendapat perlindungan. Kita menyebut semua malaikat ini sebagai santo, ya, karena mereka tidak berjenis kelamin sebetulnya. Tetapi supaya lebih mudah, kita menyebutnya sebagai santo. Kalau para suster maka menambahkan A. Gabriel menjadi Gabriela. Rafael menjadi Rafaela. Ya kan? Seperti Mikael jadi Mikaela. Semuanya boleh dan itu menjadi salah satu kasanah kekayaan tradisi kita yang ada sejarah dan juga ada pedomannya dari kitab suci yang kita percayai ini. Iya, tadi berarti kalau yang dikatakan Romo, setiap dari kita itu mempunyai malaikat pelindung ya Romo? Semua dari kita mempunyai malaikat pelindung. Dan malaikat pelindung ini masih dibedakan lagi dengan nama santo dan santa pelindung ya. Kalau santo dan santa pelindung itu maksudnya santo santa ini akan berdoa buat kita dan sekaligus kita juga akan meniru teladannya. Hanya pada umumnya sayang sekali pemilihan nama-nama ini biasanya hanya melihat bagaimana kerennya nama itu. Atau beberapa orang juga melihat nama itu cocok di tanggal itu gitu ya. Iya. Boleh-boleh saja, semua tidak ada satu hal yang menerapkan ini itu dan mengharuskan ini itu. Tetapi terutama kita harus mengingat bahwa sebanyak kita mengerti dan mengenal siapa nama santo santa kita, maka di situ kita akan hidup lebih baik. Dan nama
Santo dan Santa kita itu biasanya adalah nama yang diinginkan oleh orang tua pasti ya. Atau kalau kita memang dibaptis lebih tua atau dibaptis dewasa, kita memilih nama itu, sebaiknya kita lihat siapa nama pribadi atau santo atau santa yang kita pakai namanya. Iya, baik Romo. Lalu kalau tadi kan Romo sempat katakan malaikat itu tidak berjenis kelamin ya Romo ya. Iya. Dan apakah dia juga bertubuh atau dia seperti makhluk roh? Itu yang saya sebut saya tidak tahu. Saya tidak tahu dalam arti begini. Kita percaya bahwa malaikat itu dia berjenisnya mungkin lebih jelas lagi adalah suatu zat ya. Zat dalam arti lebih bagus dalam bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Zat itu tidak berbentuk, tidak berasa, tidak tampak, tetapi jelas tugasnya gitu. Atau kelihatan hasilnya. Jadi seperti membimbing, mendampingi, tidak kelihatan, tetapi ada. Kalau kita tidak mempercayai ternyata ada gitu ya. Nah itu namanya zat. Kalau tidak ada namanya nothingness atau ketiadaan, berarti memang tidak ada apa-apa. Nah malaikat ini ada. Dan sebagai orang yang beriman kita percaya juga kepercayaan kita kepada para malaikat ini lebih pada ucapan terima kasih bahwa mereka juga mendampingi kita, melindungi kita. Bahkan dari beberapa kesaksian orang-orang yang percaya mereka benar-benar mengalami kehadiran malaikat. Seperti ada seorang ibu juga yang saya kenal, ibu ini juga sebagai ibu dari seorang frater ya waktu itu. Dan kemudian dia terjatuh ketika berjalan di jembatan penyeberangan. Lalu kemudian dia jatuh ke bawah, tetapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang menahannya sehingga jatuhnya ke belakang, tetapi kepalanya tidak apa-apa. Dan juga badannya juga tidak kotor. Itu yang dia yakini bahwa aku yakin bahwa malaikat sudah menatang aku, sudah melindungi aku. Dan kepercayaan itu selalu sah sebagai pribadi. Dan kita tidak boleh mengatakan, itu cuma perasaanmu aja. Atau kadang-kadang orang mengatakan itu perasaanmu saja. Memang betul, orang hidup itu, dalam hidup beriman itu memang harus ada perasaan. Orang yang hanya menggunakan akalnya saja pasti akan menganggap bahwa peringatan hari ini nih sebagai suatu yang omong kosong ya, atau mungkin tidak percaya, ngapain sih kita, udah nggak cukup ya Tuhan, masih ada ini, masih ada itu, udahlah Tuhan aja. Oke, untuk Anda yang memang cukup dengan itu ya silakan, tetapi Anda akan mengalami situasi-situasi di mana Anda memerlukan kehadiran para malaikat ini dalam hidupmu, mengingatkan. Fungsinya jadi agak tersamar dengan fungsi malaikat ini bisa menyamarkan fungsi Roh Kudus. Tetapi fungsi Roh Kudus jauh lebih besar, tapi malaikat ini hanya sekedar menunjukkan. Tapi keputusan-keputusan dan juga secara definitif hal-hal yang penting yang diinginkan oleh Bapa itu pasti ditunjukkan oleh Roh Kudus. Tetapi malaikat pelindung ini seperti pembimbing lah, ya. Pembimbing, neni, bisa seperti itu bagi anak-anak, atau mendampingi apa yang sedang kita kerjakan itu dia jaga. Oleh sebab itu biasanya kalau menurut adat atau kepercayaan orang Katolik kuno, mereka mempercayakan tuh ada doa khusus buat anak bayi-bayi. Anak bayi-bayi lalu didoakan supaya kalau tidur malam itu malaikat-malaikat menjaganya. Bagus sekali. Kalau malaikat menjaga kan berarti menjaga dari serangan malaikat gelap. Mereka akan lebih terang dan lebih membawa pada keselamatan. Iya, baik Romo, terima kasih. Kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dari Romo Erwin tentang para malaikat yang bagaimana bisa mendampingi kita, dan tadi istilahnya seperti neni atau suster ya seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan sesaat lagi. Tapi kita akan jeda dulu, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Patricia Elsa. Bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo Erwin, kita lanjutkan kembali. Ya. Kita langsung melangkah ke bacaan Injil aja ya Romo ya. Ya. Dari bacaan Injil tadi kita mendengarkan bahwa perjumpaan Yesus dengan seorang yang bernama Natanael. Ya. Dengan Natanael ini nama lainnya adalah Bartolomeus. Jadi kalau Anda memberi nama jangan tumpang tindih. Natanael, Bartolomeus itu sama nama, hanya berbeda bahasa. Ya diambil. Nama lain dari Natanael adalah Bartolomeus. Jadi seperti alias gitu ya? Alias apa ya? Nama dalam bahasa lainnya. Nah, tetapi tidak masalah. Bukan menjadi sesuatu hal yang ini, tapi nama itu ya mungkin dengan menggunakan dua nama jadi lebih baik ya. Nama Natanael ini dikenal karena ketulusan hatinya. Jadi kalau Anda menggunakan nama Natanael sangat bagus. Nama Bartolomeus itu juga sangat bagus. Kenapa? Bagusnya karena Yesus memuji nama itu sebagai nama orang yang tulus hati. Jadi orang-orang yang tulus hati ini pantas diberi nama Natanael. Mereka yang benar-benar setia, benar-benar tekun melaksanakan, dan juga mereka yang benar-benar bahagia dengan jalan hidupnya, mereka yang penuh syukur, mereka yang selalu berterima kasih dan melakukan segala sesuatu dengan serius, melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan fokus. Mereka ini pantas diberi nama Natanael. Nah, Natanael yang kita pelajari di sini adalah bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mungkin kalau disebut kepalsuan itu adalah tidak ada hal-hal yang dia buat itu hanya demi menyenangkan hati orang. Kalau kita lihat Natanael bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kata Natanael, bagaimana kamu mengenal aku? Dia tanya dengan jelas, karena dia tidak mau berbasa-basi Natanael ini. Kamu bagaimana kau bisa kenal aku? Lalu Tuhan bilang, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus menunjukkan kekuasaan dan pengetahuannya bahwa di bawah pohon ara dia telah melihat Natanael. Natanael nggak tahu, tetapi Yesus tahu. Dan Natanael sebagai orang yang tulus hati ketika dia merasa kagum, dia akan langsung berkata kepada Yesus, engkau adalah anak Allah dan engkau raja orang Israel. Sebelumnya Natanael ini bukan seorang yang mudah percaya ya. Natanael ini juga bukan seorang yang berbasa-basi dengan mengatakan hanya untuk menyenangkan hati Yesus. Seolah-olah dia lalu mengatakan, ya saya memujimu. Tidak. Natanael kalau tidak ingin memuji, tidak memuji. Tetapi kalau dia ingin memuji, dia akan langsung memuji orang pada saat itu juga. Nah, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam pesta ketiga Malaikat Agung ini, kita diperkenalkan dengan pribadi Natanael. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus menghubungkan peristiwa Natanael ini dengan kehadiran malaikat-malaikat yang turun naik kepada anak manusia. Jadi ada kaitan apa ya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Hidup di dunia ini biasanya dipenuhi dengan hospitalitas atau dipenuhi dengan tata krama atau dipenuhi juga dengan perilaku-perilaku yang disukai oleh orang lain. Tata krama pasti sangat diperlukan. Hospitalitas juga sangat diperlukan. Sopan santun juga sangat diperlukan. Tetapi kita sering lupa mengatakan sesuatu yang jujur demi kebaikan orang lain. Orang-orang yang bersikap asertif adalah orang-orang yang tahu mengatakan ya dan tahu mengatakan tidak. Tahu mengatakan ini baik dan tahu mengatakan yang itu kurang baik. Natanael adalah pribadi seperti itu. Dia mengatakan segala sesuatu yang benar, maka dia dipuji. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Natanael ini adalah
sikap kita sebagai orang yang beriman. Kita kalau beriman itu jangan munafik. Kemunafikan benar-benar tidak disukai oleh Allah. Kemunafikan bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang dipuji. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat. Dan Yesus mengatakan ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Kalau dia mengatakan ya, ya, tidak, tidak. Kalau dia mengatakan ini benar, benar. Nah, kebalikan nih. Kalau kita sebagai orang Indonesia, kita selalu benar mengatakan kejelekan orang. Kita selalu gampang dan mudah mengatakan kekurangan orang. Dan mengevaluasi orang dengan sangat mudah. Tetapi kita tidak sangat mudah memuji orang lain. Mulut kita seolah-olah dirancang hanya untuk menyampaikan ketidakbenaran atau kejelekan. Orang-orang yang sungguh-sungguh asertif, yang tahu mengatakan yang benar dan yang salah tepat pada waktunya, adalah orang-orang yang dipuji. Dalam hidup beriman, kita juga begitu. Kalau kita merasa bahwa ini suatu hal yang baik dari Tuhan, kita katakan dari Tuhan. Jangan mengatakan sesuatu dari yang lain. Misalnya, kita melihat ada prestasi anak pulang dengan membawa hasil pelajaran yang baik. Apa yang mau kita katakan kepadanya? Kita pasti akan mengatakan, kok cuma segini? Kan bisa lebih bagus lagi. Seharusnya kamu begini dan lain sebagainya. Tetapi, kalau kita melihat ini dari kacamata seorang yang tulus hati, kita melihat bahwa selama semester yang belakangan, dia berjuang begitu berat dan dia berjuang begitu besar dan juga perjuangannya begitu berat dia jalani, dan itu hasil yang optimal yang bisa dia dapatkan karena dia sudah bersungguh-sungguh belajar dalam semester belakangan. Apa yang mau kita katakan kepadanya? Kita harus mengatakan, ini semua adalah berkat Tuhan buat kamu. Karena Papa melihat kamu sudah selama ini belajar, ya diterima. Papa tetap memuji kamu, tapi Papa tentu berharap kamu bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Tetapi pelan-pelan. Kamu kalau belajar harus bersama-sama dengan Tuhan. Papa tidak bilang bahwa ini terbaik. Tetapi hasil ini sudah optimal yang kamu lakukan karena Papa lihat kamu sudah belajar dengan baik. Kalimat-kalimat seperti ini meneguhkan, meskipun si anak juga tahu bahwa apa yang diperolehnya itu bukan sesuatu yang terbaik. Tetapi dia tahu bahwa ini sudah optimal sehingga ayahnya menghargai pekerjaannya, menghargai usahanya, dan dia tidak patah hati atau tidak patah arang karena sudah mendapat pujian yang setulus-tulusnya dan sebenar-benarnya dari ayahnya. Bagaimana kita bisa menjadi tulus hati di dalam hidup ini? Banyak cara. Kita terbiasa melihat kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu memang menyakitkan. Kenapa? Karena tidak selamanya menyenangkan dan membuat hati kita nyaman. Tetapi kita juga akan sangat berbahagia bila bertemu dengan seorang yang mengatakan kebenaran dan memang melihat kebenaran dari sisi yang sangat luas. Baik kebenaran maupun ketidakbenaran dilihatnya gitu. Kalau misalnya itu suatu hal yang hanya untuk memuji-muji kita tanpa jelas, kita harus percaya bahwa orang ini mempunyai maksud yang tidak baik. Karena apa? Karena dia memuji padahal jelas-jelas kita tidak terlalu baik. Wah, saya nih, ini hasilnya cuma, misalnya hasil dari gambar saya ini, maaf nih hasilnya nggak terlalu bagus, maaf karena begini misalnya. Seorang menggambar, melukis dengan lukisan yang tidak terlalu baik. Karena saya terburu-buru. Anda harus mengatakan dengan jelas, apakah memang lukisan itu baik, benar-benar baik, atau lukisan itu hanya sekedar sudah selesai begitu. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran dan kemunafikan, atau ketidakmunafikan atau ketulusan hati, maka kita harus berbicara dengan jelas. Ini sebetulnya bisa lebih baik ya kalau kamu punya waktu lebih banyak. Saudara-saudari yang terkasih, ketulusan kenapa harus kita pelajari dengan sangat detail? Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang tulus hati dan jujur melihat kenyataan? Sebab hanya dengan itu kita bisa melihat para malaikat naik turun.
Inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan Natanael. Orang-orang yang penuh dengan kemunafikan, orang-orang yang penuh dengan basa-basi yang tidak jelas, orang yang penuh dengan hal-hal yang tidak benar, memang akan menyenangkan. Dia hanya akan menempel di sini, menempel di sana. Dia akan berjuang untuk meraih hati orang ini, hati orang di sana. Tidak jelas keputusannya juga, memihak kepada siapa tidak jelas. Tetapi yang penting bagi dia adalah dia disukai semua orang. Tetapi Tuhan katakan, kamu tidak melihat kebenaran, karenanya tidak akan berjumpa dengan malaikat. Orang-orang seperti ini tidak akan tentram hidupnya. Sebab biasanya, orang yang tentram hidupnya adalah orang yang menangkap kebenaran dan mengatakan hal yang benar sebagai benar, dan yang salah sebagai suatu kesalahan. Maka marilah kita bersama-sama belajar melihat kebenaran ini dari dekat di hati kita. Kalau segala sesuatu kita lihat dengan kacamata positif, baik sekali. Carilah dulu hal yang positif yang terdapat dalam orang lain atau situasi di sekitar Anda. Tetapi jangan lupa selanjutnya Anda juga boleh memberikan penilaian kalau itu membangunnya. Tapi salahlah kalau kita hanya menemukan kejelekan. Sebab di dunia ini kebaikan dan kegagalan atau kejelekan selalu beriringan. Tergantung dari cara kita melihatnya. Kalau kita melihat dengan kacamata yang positif, kita akan lebih positif. Tapi kalau kita melihat hanya dengan menggunakan kacamata negatif, maka segala sesuatu juga akan menjadi negatif saja. Di mana kita akan berdiri, di mana kita akan memberkati. Di situ kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dan juga pribadi yang membangun orang lain. Saya kira itu. Ya, Romo, terima kasih. Yang menarik dari perkataan Yesus tentang Natanael. Jadi sewaktu Natanael datang, Yesus langsung berkata, lihat, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, kalau perkataan Yesus ini dikatakan kepada seluruh pengikut Kristus, kita-kita ini, seperti, lihat, inilah seorang pengikut Tuhan atau pengikut Katolik, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, zaman sekarang, Romo, kalau untuk berkata, kalau benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar, itu tantangan sendiri. Karena sekarang orang harus juga ada istilah ini loh, Romo, main cantik. Jadi supaya bisa diterima semua kalangan. Ya. Nah, bagaimana, Romo? Ya, kita tadi seperti saya katakan, kalau kita hanya mau bermain cantik dan kelihatan cantik bagi semua orang, maka kita tidak memilih, kita tidak memihak. Memang ada kalanya kita tidak perlu memihak, karena hal itu tidak terlalu penting buat kita. Tapi dalam saat-saat tertentu kita harus memihak. Memihak dalam arti kita memilih yang mana yang benar. Kalau salahlah kita kalau memilih sesuatu hanya karena misalnya kepentingan-kepentingan yang lain. Akibatnya akan dirasakan juga. Ketika kita memilih, ketika kita memilih tempat, ketika kita berpihak kepada mau ikut yang mana. Nah, pada saat itu kita juga akan menentukan nasib kita selanjutnya. Maka berkatalah yang benar. Kebenaran itu terlihat pertama-tama kalau terbukti. Kebenaran itu bukan hanya dalam kata-kata. Sesuatu disebut benar itu kalau terbukti baik. Seperti anak belajar tadi. Dia mengatakan, aku sudah belajar loh. Aku sudah ini loh, sudah tiap malam belajar loh. Aku sudah ngapalin semuanya. Aku sudah membuat PR. Aku sudah ini. Tapi hasilnya, kamu bilang kamu sudah hafal semua. Tapi hasilnya, jadi harus kelihatan hasilnya. Segala sesuatu dilihat dari buahnya. Itu kata Yesus ya. Kalau segala sesuatu dilihat dari buahnya, berarti kita harus benar-benar bisa membuktikan buah apa yang sudah kita capai dari usaha yang kita buat itu. Dari situ kita bisa memihak. Memihak dalam arti itu kita bisa memilih yang mana kebenaran dan mana yang tidak. Meskipun demikian, kita tetap harus memberi semangat kepadanya juga gitu. Tapi kebenaran tetap harus dikatakan. Kalau itu tidak benar, misalnya seorang anak bermain games kebanyakan. Dia bilang sambil belajar dia akan memegang HP, tetapi HP-nya atau telepon selularnya itu tidak akan dipakainya. Dia hanya mau itu di sebelahnya aja. Nggak apa-apa, aku nggak main kok.
Tetapi masalahnya sekarang, kalau Anda mengatakan ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, tapi pada saat dia mendapat pesan dari temannya, dia akan melihat dan itu akan menghabiskan waktunya. Dia akan melihat, barangkali akan membalas singkat, dan itu juga sama dengan chatting, dan itu sama juga dengan bermain. Bedanya adalah yang satu dipegang dengan tangan, yang lain diletakkan di sebelahnya. Apa yang mau kita katakan? Kamu harus benar-benar bebas dari HP. Kamu harus benar-benar bebas dari alat-alat digital ini, supaya kamu dapat belajar tanpa terpecah fokusnya. Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Apakah dia akan kecewa? Anak-anak harus kecewa. Dengan perkataan kebenaran, tidak semuanya bisa diterima. Tidak semuanya orang bisa menerima keputusan dan juga kebijaksanaan kita. Tetapi kalau kita yakin bahwa itu sesuatu yang benar, maka sebagai orang tua, kita juga harus mengatakan yang sebenar-benarnya ini meskipun mereka tidak suka. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Kita barangkali bisa menjadi orang tua favorit. Misalnya, seorang ibu selalu mengatakan, jangan ini, diberi contoh, diberi alasan kenapa jangan ini gitu ya. Jangan, lalu kalau yang ini boleh. Tetapi sang ayah tidak pernah berkata jangan. Selalu bilang, ya boleh, udahlah nggak apa-apa anak-anak, nggak apa-apa lah kasihan, nggak apa-apa lah sebentar. Dan selalu bilang iya, sehingga anak-anak akan favorit kepada dia. Sedangkan ibunya mungkin barangkali anak-anak akan sedikit jengkel. Mama selalu ada alasan untuk mengatakan ini itu. Oke, tetapi mana yang benar? Kita harus cek, apakah si ayah yang memang benar atau si ibu yang benar dengan memperoleh alasan-alasan dari anak yang masuk akal. Nah, kita tidak bisa bersikap hanya demi kepentingan itu disukai aja oleh anak-anak, tetapi demi kesehatan dan kebaikan mereka di masa depan, Anda harus memulainya sekarang mengatakan kebenaran. Itu yang pantas kita pelajari bersama. Iya, baik Romo. Kita masih ada sedikit waktu. Apakah Romo dapat mengambil garis merah dari 2 bacaan pada hari ini, Romo? Ya, dari 2 hal atau 2 bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita sedang berpesta santo yang berasal dari nama para malaikat. Santo Mikael, Rafael, dan juga Gabriel. Kita belajar dari mereka satu ketaatan. Kita belajar dari mereka juga satu yang disukai oleh Tuhan mereka lakukan sehingga mereka disebut malaikat-malaikat agung. Mereka mempunyai tugas, kita juga. Kita mempunyai tugas perutusan masing-masing sesuai dengan panggilan kita, sama seperti para malaikat tadi. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan kita dengan tidak bersungut-sungut. Jangan melakukan pekerjaan hanya karena kita takut, tetapi lakukanlah pekerjaan dengan senang, karena itu akan menghidupimu. Itu akan membuat hidupmu menjadi lebih berwarna dan lebih indah. Pekerjaan seberat apapun kalau kita lakukan dengan senang, dengan tekun, kita akan mendapat. Dan juga orang-orang yang kita layani juga akan mendapatkan buahnya. Ketiga malaikat agung ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan. Dia selalu mendampingi kita dengan banyak cara. Salah satu cara yang terdekat adalah dengan malaikat. Seperti pendamping, tadi saya bilang, seperti seorang pengasuh. Padahal Allah sendiri dalam Roh Kudus-Nya yang bertahta dalam hati kita juga sudah mempunyai, Allah juga sudah menyediakan pendamping yang sejati. Tetapi itu pun dirasa oleh Allah, kita masih membutuhkan malaikat yang mengingatkan. Nah, betapa cintanya Allah kepada kita. Dan kehadiran malaikat ini diperuntukkan bagi mereka yang tulus hati, yang memang benar-benar setia kepada Allah, sehingga akan lebih kelihatan dan lebih tampak. Kita harus bersikap percaya sungguh, tulus, dan juga bersikap percaya akan kehadiran Allah dalam rupa penyertaannya sehari-hari, sehingga kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Hanya dengan itu kita merasakan kehadiran malaikat. Terima kasih. Ya, baik Romo, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik yang menyaksikan dan mendengarkan siaran ini dapat semakin dikuatkan dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada saat ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya,
Baik, kita akan akhiri acara ini dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kehadiran-Mu di dunia ini cukup memberi inspirasi kepada kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi kehadiran para malaikat lebih memantapkan hati kami bahwa Allah dan Engkau berkehendak baik untuk selalu mendampingi kami dalam hidup ini, supaya kami jangan jatuh, supaya kami jangan tersesat. Terima kasih atas kehadiran para malaikat. Terima kasih karena pendampingan-Mu. Semoga kami dapat hidup dalam ketaatan. Semoga kami dapat hidup dalam kebenaran. Semoga kami dapat hidup dalam kesalehan karena pendampingan para malaikat dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa membimbing dan mendampingi kita serta putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Pamit undur diri, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Kita amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light.
always bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord, yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Oh, yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian